Baik, bismillah. Kita masih di bab 3, masih bicara tentang kaidah hukum. Kali ini kita akan bicara pada subbab isi, sifat, dan bentuk kaidah hukum. Ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kaidah hukum yang berisi perintah. Yang mau tidak mau harus jalankan atau ditaati. Misalnya ya, dalam Undang-Undang Perkawinan ya, nomor 1 tahun 74, menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya perintahnya begitu. Yang kedua, misalnya di samping yang pertama tadi perintah, ada kaidah hukum yang berisi larangan. Ya, misalnya dalam undang-undang yang sama ya, pasal 8 itu mengenai larangan perkawinan antara 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dalam keadaan tertentu. Misalnya gitu. Jadi dilarang yang begini, dilarang di sini dilarang. Gitu. Jadi itu bentuk kaidah hukum yang kedua. Pertama perintah, yang kedua larangan. Yang ketiga, menurut Profesor Dikno Mertokusumo, adalah kaidah hukum yang berisi perkenan. Seperti misalnya apa yang diturunkan pada pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 mengenai perjanjian perkawinan. Isinya pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ibu tersangkut. Ya, perkenan ini kan maksudnya ya dibolehkan, dapat gitu loh. Kaidah hukum yang berisi perkenan hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjiannya. Fungsi kaidah hukum ini adalah untuk mengisi kekosongan dalam peraturan yang diboleh oleh para pihak. Jadi sifatnya perkenan. Itu pertama ya, dari pembagian kaidah hukum dilihat dari isinya. Ada perintah, ada larangan, ada perkenan. Boleh, dapat gitu. Boleh atau dapat. Oke, selanjutnya kita akan lihat pembagian kaidah hukum yang dilihat dari sifatnya. Kalau sifat yang pertama itu sifatnya imperatif. Imperatif itu apa? Bersifat a priori atau harus ditaati. Bersifat mengingat atau memaksa ya. Contoh ya, apabila orang mau melakukan suatu perbuatan tertentu, maka ia harus menaati kaidah hukum yang mengatur perbuatan itu. Contoh orang mau bikin perjanjian, ya harus ikut itu ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian. Yang kedua, ada yang sifatnya fakultatif. Apabila kaidah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Ya, dia sifatnya pelengkap, subsidiar, atau dispositif. Ya. Kalau seseorang hendak melakukan perbuatan tertentu, ia bebas tuh, ia boleh menggunakan atau tidak menggunakan kaidah hukum yang diatur itu. Kalau yang pertama tadi wajib harus dipakai, yang kedua ini pilihan, sifatnya fakultatif, boleh dipakai boleh enggak. Ya, jadi sifatnya ada yang imperatif, ada yang fakultatif. Selanjutnya, yang menurut Prof. Dikno, ada peraturan itu yang sifatnya memaksa, ada yang tidak. Ada juga yang berbentuk tidak tertulis, ada yang tertulis. Jadi nanti pembagiannya itu macam-macam. Gitu. Jadi nanti kan kita temukan ada pembagian tergantung dari dilihat dari apanya. Baik, saya kira itu pengantar. Terima kasih.